Pada akhir zaman kuno, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa sebuah peradaban besar akan muncul dari lanskap gurun Jazirah Arab. Namun setelah penaklukan-penaklukan yang menjangkau jauh, para khalifah dan sultan memerintah kekaisaran yang sangat luas, melalui masa-masa kemakmuran maupun bencana. Inilah 1000 tahun sejarah Islam, dengan fokus pada jantung wilayah Timur Tengah. Pada abad ke-6, Jazirah Arab merupakan halaman belakang kekaisaran-kekaisaran besar, Kekaisaran Sasaniyah Persia di timur, dan Kekaisaran Bizantium Kristen di barat. Penduduk Arab di semenanjung itu adalah kelompok etnis dan budaya yang sebagian besar terdiri dari suku-suku nomaden. Kebanyakan dari mereka adalah politis, menyembah banyak dewa. Semua ini akan segera berubah. Sekitar tahun 570 Masehi, Muhammad lahir di kota Mekah. Menurut tradisi Muslim, beliau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi terakhir dalam garis para nabi, termasuk Ibrahim, Musa, dan Isa. Muhammad ditugaskan untuk menyebarkan monoteisme dalam bentuk sejatinya di kalangan bangsa Arab. Tradisi menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun, Al-Quran diturunkan kepada nabi secara bertahap, lalu kemudian dihimpun menjadi kitab utama Islam. Pada awalnya, Muhammad mengalami penganiayaan. Namun setelah hijrah ke kota Madinah, sebuah peristiwa yang menandai awal kalender Islam, beliau membentuk agama baru, mengonsolidasikan komunitas Muslim, berperang melawan para penyembah berhala, dan menyatukan suku-suku Arab menjadi sebuah bangsa Muslim. Muhammad wafat pada tahun 632. Itu adalah masa krisis. Siapa yang akan menggantikan pemimpin agama, sosial, politik, dan militer tersebut? Pertanyaan tentang kepemimpinan yang sah akan terus menjadi tema sentral di dunia Islam sepanjang zaman. Para penerus Muhammad menetapkan gelar khalifah, yang berarti pengganti. 4 khalifah pertama, yang dikenal sebagai Rashidin, atau khalifah yang mendapat petunjuk, dipilih satu persatu berdasarkan kedekatan mereka dengan Nabi dan kualitas pribadi mereka. Mereka memegang kekuasaan selama 30 tahun. Selama periode ini, negara Muslim pertama muncul, lengkap dengan institusi, pajak, dan birokrasi. Para khalifah menjalankan kampanye militer, dan dalam proses yang cepat serta sangat besar, memperluas kekhalifahan dari Iran hingga Afrika Utara. Kekaisaran Bizantium kehilangan banyak wilayah, dan Kekaisaran Sasaniyah runtuh. Tradisi Muslim menganggap masa Rashidin sebagai hari-hari kejayaan Islam. Namun, periode ini juga ditandai oleh ketegangan internal yang tajam, dan 3 dari 4 khalifah dibunuh. Secara khusus, ketegangan meningkat di sekitar para pendukung Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Muhammad. Kelompok ini, yang kemudian dikenal sebagai Syiah, mengklaim bahwa Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penerusnya, dan karena itu Ali serta keturunannya adalah satu-satunya penguasa yang sah. Di sisi lain, lawan mereka, yang kemudian disebut Sunni, tidak mengakui penunjukan ini. Seiring waktu, perpecahan politik ini menjadi jurang agama terbesar dalam Islam. Pada tahun 661, dinasti Umayyah, sebuah keluarga Arab yang menetap di Suriah, berkuasa dan memerintah selama 90 tahun. Ibu kota Islam dipindahkan dari Jazirah Arab ke Damaskus. Kekuasaan baru ini membawa sistem politik baru, sebuah dinasti, di mana posisi khalifah diwariskan dari ayah kepada anak. Dinasti Umayyah memimpin gelombang penaklukan kedua, membangun kekaisaran yang membentang dari Asia Tengah hingga semenanjung Iberia. Kekalahan Muslim dari pasukan Frank dalam pertempuran Tours menandai berakhirnya ekspansi Muslim di Barat, sekaligus mencegah Islamisasi Eropa Barat. Khalifah Abd al-Malik berupaya memusatkan kekuasaan di Damaskus, memperkuat identitas Arab kekaisaran, memperkokoh sistem administrasi, dan memulai proyek-proyek pembangunan, terutama kubah batu di Yerusalem. Namun perpecahan sosial dan politik, pemberontakan, serta perang saudara mengguncang kekhalifahan Umayyah. Dalam pertempuran Karbala, Umayyah membunuh putra Ali, memberikan pukulan besar dan menentukan bagi kaum Syiah. Akhirnya,
pada pertengahan abad ke-8, berbagai oposisi terhadap kekuasaan yang berkuasa mengorganisasi diri menjadi kekuatan militer yang secara brutal membantai keluarga Umayyah. Pada tahun 750, dari kekacauan itu, dinasti Abbasiyah bangkit berkuasa. Mereka adalah keluarga Arab Sunni yang bangga akan garis keturunan mereka dari Abbas, paman Muhammad. Masa kekacauan pun berakhir. Kepemimpinan Khalifah Abbasiyah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Segera setelah naik ke tampuk kekuasaan, pasukan Muslim memenangkan pertempuran Talas melawan Kekaisaran Tiongkok, mengakhiri ekspansi di timur. Abbasiyah menghentikan kebijakan ekspansionis dan mengalihkan perhatian ke pembangunan internal kekhalifahan. Mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota baru yang mereka bangun, Baghdad. Kota ini segera dikenal sebagai kota terbesar dan paling makmur di dunia. Kekhalifahan menjadi lahan subur bagi para penyair, penulis, tabib, filsuf, dan astronom. Karya ilmiah dalam bahasa Yunani dan bahasa lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membentuk fondasi bagi karya ilmiah orisinal yang sangat besar. Karena itu, periode Abbasiyah dianggap sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, yang dikenal dari kisah 1001 Malam, menjadi pelindung para cendekiawan, menjalin hubungan diplomatik dengan Charlemagne, dan bahkan mengirim seekor gajah ke Eropa, membangkitkan kegembiraan di kerajaan Frank. Namun bersamaan dengan kemajuan ini, sejak pertengahan abad ke-9 Abbasiyah di Baghdad kehilangan kendali atas seluruh kekaisaran, sementara dinasti-dinasti Muslim lokal memperoleh kekuasaan. Perlahan, Khalifah kehilangan kekuatan politik dan militer, dan menjadi sekadar simbol. Selain itu, dominasi Arab melemah karena unsur Persia dan Turki mulai naik ke posisi penting. Kisah Islam tidak lagi semata Arab, melainkan menjadi multikultural. Di Barat, Iberia tidak pernah diperintah Abbasiyah, melainkan oleh sisa dinasti Umayyah. Kehadiran Islam di Spanyol berlangsung ratusan tahun, perlahan terdesak oleh Reconquista Kristen. Di timur, berbagai dinasti Persia berkuasa atas wilayah Abbasiyah. Sebagian mendorong kebangkitan budaya Persia. Bahasa Persia lahir kembali dan mengadopsi aksara Arab. Pada tahun 945, keluarga Persia Buid menguasai Baghdad. Meski Syiah, mereka tidak menggulingkan Khalifah Abbasiyah Sunni, melainkan membatasi kekuasaannya sambil mengendalikan wilayah Irak dan Iran Barat selama lebih dari 1 abad. Pada saat yang sama, dinasti Fatimiyah bangkit. Mereka adalah dinasti Syiah Arab yang menelusuri garis keturunan ke Fatimah, putri Muhammad. Mereka menguasai Afrika Utara hingga Mesir, mendirikan Kairo sebagai ibu kota, dan memerintah wilayah luas. Mereka menyerukan penggulingan Abbasiyah dan membangun jaringan misionaris Syiah. Fatimiyah bertahan 200 tahun, tetapi gagal menaklukkan Baghdad. Pada abad ke-10, Islam Syiah berkembang menjadi gerakan keagamaan yang terdefinisi. Pada abad ke-10 dan 11, bangsa Turki bermigrasi dari Asia Tengah. Mereka masuk Islam Sunni, berpindah wilayah, dan mengambil alih kekuasaan politik. Pada 1055, Seljuk menguasai Baghdad dan mengambil gelar Sultan. Pada 1071, Seljuk mengalahkan Bizantium di Manzikert, membuka Anatolia bagi Islam. Pada 1095, Perang Salib dimulai. Yerusalem direbut Eropa. Kehadiran tentara salib berlangsung 200 tahun. Pada abad ke-12, Salahuddin bangkit, menyingkirkan Fatimiyah, mendirikan dinasti Ayyubiyah, mengalahkan tentara salib di Hattin, dan merebut kembali Yerusalem. Abad ke-13 menjadi titik balik. Mongol di bawah Jenghis Han membangun kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Pada 1258, Hulagu Han menghancurkan Baghdad. Baitul Hikmah musnah. Khalifah Abbasiyah dibunuh. Zaman keemasan Islam berakhir. Di Mesir, Mamluk bangkit dan mengalahkan Mongol di Ain Jalut pada 1260, menghentikan laju mereka. Kemudian Ottoman muncul. Pada 1453, Konstantinopel jatuh. Pada 1517,
Sultan Selim merebut Kairo dan menyatakan diri sebagai khalifah. Ottoman menjadi kekhalifahan terakhir dalam sejarah Islam, bertahan 600 tahun, dan runtuh setelah Perang Dunia Pertama.